Udah kedengaran ya suara ya? Sudah. Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Satu untuk teman-teman Kopikatan. Jadi kita udah ada di kelas kreatif yang ketiga. Dan untuk kelas kreatif yang ketiga ini kita undang beberapa fansnya Denny ya, dan juga fansnya Inspirit, para fasilitator. Itu ada dari Makassar tadi satu ya, Kiko. Kemudian ada teman-teman dari Wonosobo, ada 3 orang. Ya, jadi ada 3 atau 4 orang dari Wonosobo. Jadi selamat datang untuk teman-teman fasilitator Inspirit yang ada di Wonosobo, ya, yang semangat banget pengen ikut dan memang mereka fans beratnya Om Denny itu. Nah yang kedua, Kego ini dosen dari Fakultas Hubungan Internasional di Unhas, dan Gego yang mempopulerkan sebenarnya model belajarnya yang ada di Kopikatan ini sekarang juga berkembang di Unhas. Jadi terima kasih Gego untuk hadir pada kelas ini. Terima kasih Mas. Ada teman-teman dari Jakarta, teman-teman fasilitator Inspirit juga, tadi ada Ai ya, kemudian ada Ine. Jadi, nah sengaja untuk kelas kali ini kita undang beberapa fasilitator karena materinya memang materi yang disukai oleh teman-teman fasilitator kaitannya dengan bahasa gambar. Nah untuk kita yang ada di Kopikatan kadang masih bertanya ya, apa kaitannya gambar dengan kelas-kelas utama nanti. Jadi kelas utamanya kan baru mulai tanggal 28 Juli ya. Dan itu kelas wajib untuk teman-teman Kopikatan. Jadi untuk yang wajib sebenarnya teman-teman hanya akan ada 5 kelas utama. Jadi kalau menjadi peserta di Pikatan sebenarnya hanya sediakan waktu 3 atau 2 jam sebulan itu untuk kelas utama. Nah nanti ini kelas kreatif itu kelas bebas ya, boleh ikut, boleh enggak. Dan prinsipnya ini setiap minggu ada ya sampai akhir Desember. Nah ini untuk belajar untuk semuanya, untuk Inspirit juga sebenarnya sedang belajar, untuk para fasilitator Inspirit juga sebenarnya juga belajar bagaimana ya memfasilitasi pertemuan virtual seperti ini. Nah di hari ini kita beruntung dapat Denny, ya Denny salah satu yang tadi mengakui bahwa selama 15 tahun menemukan profesi baru ya, yang namanya graphic recorder. Ya itu nggak terbayang 15 tahun yang lalu ada profesi seperti itu. Nah tadi ada beberapa kawan-kawan fasilitator gambar juga hadir, seperti saya lihat Ivan sama Ipan tadi juga ada. Jadi thank you untuk datang di kelas ini sehingga bisa memberikan energi yang bagus untuk kita semua. Nah saya ingin menutup sesi ini satu, tadi sebutannya Buci mengunci, tapi ada juga pengumuman. Ya, kalau kita lihat di kelasnya Denny tadi, sebenarnya tipsnya kalau dikaitkan dengan, tadi kan bahasa gambar ya, bahasa gambar bukan menggambar gitu. Jadi bagaimana kita memanfaatkan gambar itu sebagai sebuah bahasa. Nah bahasa itu tujuannya untuk komunikasi, ya. Sehingga bukan sekedar informatif sebenarnya. Tadi Denny juga menyampaikan bahwa gambarnya juga berubah dulu. Dulu Denny gambarnya ilustrasi gitu, itu detail banget gitu. Kemudian gambar komunikatif, yaitu menjadi graphic recorder. Dan di bagian yang ketiga terakhir adalah ternyata gambar itu sebenarnya hanya untuk berkomunikasi. Dia tidak perlu sebenarnya harus bernilai 9, 8 atau bagus, tapi mampu menjadi alat komunikasi. Oleh karena itu ada satu transformasi penggantian istilah drawing ya, menggambar itu menjadi mencoret. Oleh karena itu prinsip pertama tipsnya adalah beranilah mencoret. Ya. Jangan kalau menggambar udah ada bayangan, saya nggak bisa gambar gitu. Ya tadi beberapa peserta menyampaikan saya tidak bisa gambar bagus gitu. Iya kita tahu gitu. Cuma kalau mencoret kan bisa semua orang. Oleh karena itu kita prinsipnya adalah sekarang mencoret. Selain menulis itu mencoret. Ya, jadi setiap ada tulisan mencoret. Setiap bikin slide mencoret. Setiap bikin video mencoret. Ya, jadi mencoret itu adalah kata ganti untuk drawing, supaya kita lebih enteng gitu. Karena kalau kita drawing nanti Denny nggak ada pekerjaan ya dengan timnya gitu. Ya karena kita jadi jago gambar gitu. Nah prinsip pertama adalah mencoret. Nah yang kedua adalah melihat.
Mengapa tadi Denny selalu menekankan melihat? Karena kita selalu ingin mencoret yang kita sudah tahu. Ya, kita ingin menggambar yang sudah tahu. Ya, waktu mau milih gambar yang sudah tahu, oh cangkir gitu. Ya, menggambar sesuatu yang kita sudah tahu. Kalau melihat beda tadi Denny bilang. Ya, kadang cangkir bisa dilihat dari berbagai sudut. Dan tidak semua dari sudut itu bisa menjelaskan bahwa itu cangkir gitu. Cangkir yang sempurna seperti apa? Nggak tahu. Tergantung persepsi kita pada cangkir. Dilihat dari mana. Ya, dia hanya bisa satu lingkaran, ada lingkaran dengan titik, ada lingkaran dan garis lurus, dan sebagainya. Oleh karena itu, tips yang berikutnya adalah bukan tadi menghafal atau mengetahui, tapi melihat. Apa yang Anda lihat? Semuanya ini dalam konteks sosial juga sama gitu. Kalau kita melihat hutan, apa yang Anda lihat? Pohon atau jamur atau bahkan akar. Ya. Kita berarti seperti itu. Jadi melihat bukan mengetahui gitu. Kalau yang udah tahu, ya hutan itu ada pohon, ia tahu gitu. Tetapi bagaimana sebenarnya di hutan itu ya di satu buku terakhir menyebutkan antar pohon itu sebenarnya ngobrol. Ya itu rumit sekali itu, antar pohon itu sebenarnya dia bicarakan. Jadi kalau ditebang satu, itu sebenarnya mati semua karena dia teman ngobrolnya. Punya bahasa sendiri. Ya, contoh seperti itu. Nah yang ketiga, ya prinsipnya sebenarnya adalah merasakan. Jadi tadi beberapa ya, saya lihat dari Pak siapa tadi? Pak Derajat atau siapa? Ada rasa yang dilihat. Jadi gambar itu nggak bisa dilihat dari jelek, nggak ngerti saya gambar ini gitu. Bukan begitu. Apa yang Anda rasakan dari gambar itu? Anda bingung, Anda merasa terhimpit, Anda merasa lega, Anda merasa optimis, Anda merasa ada jalan keluar. Oleh karena itu, kita harus mengasah, sebenarnya di dalam konteks gambar itu mengasah rasa. Jadi mengasah rasa yang penting. Jadi bukan sekedar bagus buruknya, tapi ada nggak dia ngobrol dengan baik. Saya kelihatannya ada sesuatunya deh ini. Ya, seperti memilih logo lah ya di kami itu ketika melihat logo itu kadang udah dibuat 1 tahun nggak jadi-jadi, 3 hari jadi gara-gara cuma melihat titik gitu. Ya, jadi ada rasa, ada rasa. Nah rasa ini yang harus kita kuatkan. Nah rasa itu adalah pengganti otak kanan sebenarnya. Otak imajinasi. Nah kalau kita nggak aktif, kita terlalu kuat thinking, berpikir, selalu kaku jadinya. Jadi kalau melihat apa-apa dicarinya definisinya, aturannya nggak ada aturannya. Boleh apa saja sebenarnya. Kalau kita ikutin aturannya, ya sama sebenarnya kita nggak kemana-mana. Kita hanya akan mengulang di lingkar belajar yang pertama. Oke? Jadi pada tahap merasakan tadi itu adalah cara untuk masuk ke perubahan. Oleh karena itu dengan 3 tips ini, tahap tips yang berikutnya adalah mulai yang disebut dengan menafsirkan. Ya, tadi mulai apa? Ya gambar itu sebenarnya kaya, bisa ditafsirkan apa saja. Bahkan kalau saya dari menit ke 0 tadi ya, jam 3, titik saya gambar, maka di menit ke 90 atau menit ke 120, titik itu sudah berkembang gambarnya. Padahal hanya satu titik itu. Ya titik itu bisa macam-macam. Oke, dan yang terakhir adalah tadi kalau tergantung tujuan kita belajar dalam konteks perubahan, yaitu menggenapi. Karena kalau tidak menggunakan alat bantu gambar, ide kita sama dengan orang lain, sama semuanya. Ya, saya sering menyampaikan di Wonosobo, misalnya teman-teman Wonosobo adalah kabupaten paling miskin di Jawa Tengah. Ya, kalau menggunakan teknik pembangunan yang sama, pendekatan pembangunan sama, sampai kiamat Wonosobo itu pasti di belakang Semarang. Ya, perlu cara berpikir baru untuk mengejar, perlu cara berpikir baru untuk melampauinya gitu. Nah, ini yang sebenarnya menjadi problem bangsa ini. Kalau kita ingin melampaui Amerika, melampaui Cina, ya nggak leha-leha, harus cara berpikir baru. Nah, itu visual menjadi alat bantu untuk mencari inovasi yang keren. Kalau nggak kita bertengkar, kalau thinking itu pasti bertengkar, ya iri-irian ya, dan sebagainya. Oleh karena itu, tahap berikutnya adalah menggenapi, ya, melengkapi. Karena ternyata
melihat sebuah gambar, ada hal yang tidak terlihat. Nah, yang tidak terlihat ini yang peluang menjadi sesuatu yang inovatif. Kalau yang udah kelihatan, semua orang kelihatan. Nggak ada yang baru. Oke? Jadi, itu yang sebenarnya menjadi catatan dari materi hari ini. Jadi, bahasa gambar bukan untuk menggambar, tapi untuk tadi berarti mencoret, dan mencoretan itulah yang sebenarnya membantu kita menjadi lebih inovatif. Untuk apa saja? Untuk kebijakan, untuk program, untuk kegiatan, untuk keluarga, dan sebagainya. Nah, berikutnya, tadi yang saya sampaikan, sebenarnya ini pertempuran antara kebiasaan kita, pengen sesuatunya itu yang sudah kita tahu. Gitu. Kita malas gitu kalau untuk melihat sesuatu, udahlah, yang ini aja. Ya, jangan aneh-aneh. Ya, jangan bikin program yang aneh, bikin yang seperti ini saja. Nggak mungkin deh itu. Nah, kalau kita belajar melihat, maka sebenarnya kita punya ruang. Ada loh, Pak. Ya, kelihatannya kita nggak melihat dari sisi ini. Kita nggak melihat dari sisi supply, nggak melihat dari sisi pasar. Ya, oleh karena itu MFP 4, ya mereka menyebutkan, ya saya cara berpikirnya melihat dari sisi pasar. Ya boleh. Tapi banyak orang melihatnya dari supply. Gimana ya menyejahterakan petani hutan? Oke, jadi disinilah yang sebenarnya kita belajar bagaimana melihat dari sisi yang berbeda. Nah, berikutnya, cara menggunakan model beginian, itu berarti kita menjadi divergent thinker, ya, berpikir yang melebar. Nah, berpikir yang melebar inilah yang sebenarnya itu adalah langkah pertama kalau mau inovatif. Kalau kita udah malas berpikir melebar, ya kita berpikirnya itu-itu saja. Ya. Kalau di perusahaan-perusahaan besar, mereka menggunakan brainstorming. Kalau mau bikin produk baru, ya cari 100 ide, 1000 ide. Nah, kita di sektor pembangunan sangat malas kalau untuk berpikir divergent. Ya kita selalu, udahlah jangan banyak-banyak, nanti kita bingung loh. Oke. Nah, yang berikutnya di proses menggambar itu adalah juga berlatih untuk berpikir mengerucut. Mengerucut inilah yang disebut inovatif. Reframing namanya. Ya, reframe. Ya, melihat dari cara baru, melihat dari sisi yang baru. Baru kemungkinan ada peluang kita melakukan inovasi. Kalau tidak, kita mengerjakan hal yang sama dengan orang lain. Oleh karena itu untuk copycatan, teman-teman adalah 45 orang yang terpilih untuk sama-sama belajar, ya, hanya manfaatkan waktu sebulan 2 jam atau 3 jam atau 4 jam, ya tapi kita pinter bareng gitu. Jadi nggak 1-2 orang pinter, semuanya pinter bareng. Oleh karena itu kita ngobrol lewat cara-cara seperti ini. Nah, yang terakhir, inilah yang disebut di dalam podcastnya ini Koper, ya, untuk copycatan, itu disebut liminal thinking. Liminal itu artinya tuh batas gitu, batas antara A dan B. Nah, kita itu mencoba terus di liminal itu, di batas itu gitu. Jangan sampai kita berpikir yang udah nyaman. Liminal berpikir jangan-jangan ya di sana ada yang lebih keren. Jangan-jangan ya mirip misalnya kalau saya ke Jogja misalnya, saya makan gudeg di Yujum misalnya. Ya jangan-jangan sampai kiamat saya makan di situ terus gitu. Tapi kalau jangan-jangan ada yang lebih enak, maka saya berani liminal. Berani mencoba sesuatu yang baru. Nah, pemimpin itu adalah berani mencoba cara yang baru. Nah, kalau kita bisa melihat cara baru itu punya harapan, itulah yang sebenarnya kita harapan bagi masa depan. Oke? Itu sebenarnya pelajaran hari ini. Nah, berikutnya ini adalah pengumuman sebenarnya. Pengumuman pertama adalah, teman-teman, untuk kelompok ingat, ya, ada tugas membuat video. Nah, Bima di kelas yang minggu lalu menyampaikan, bikin video itu 5 menit aja jadi gitu. Jadi, tolong untuk video diselesaikan, ya. Kemudian, videonya lamanya 5 menit. Temanya tentang pendekatan pasar, tadi ya Bobby udah punya gambarnya ya. Tadi juga kelompoknya Ai ada gambarnya tentang pasar ini bisa dieksplor. Kita juga tadi liminal ya, apa yang belum dilihat orang tentang pasar itu yang penting sebenarnya.
Kalau pasar adalah yang ada ya. Kalau saya di Bogor kan, ada pasar Bogor, ada pasar Anyar. Orang semuanya lihat lah. Ada nggak pasar yang lain? Misalnya saya ngobrol dengan anak-anak milenial, pasar Anyar, pasar Bogor, apaan tuh gitu. Karena dia taunya Tokopedia, ya, Shopee atau yang lain, Bukalapak atau macam-macam. Mereka udah nggak kenal lagi ya pasar-pasar seperti itu. Oleh karena itu, apa itu pasar? Apa itu pendekatan pasar? Ini tidak ada jawaban yang benar salah juga, tapi apa yang kita bisa belajar sini? Kalau kita ingin 6 bulan ke depan belajar tentang market approach. Oke? Nah, itu yang topiknya. Deadline-nya itu nanti malam jam 24. Jadi saya tunggu, ya, kirim aja lewat Google Drive, ya, linknya taruh di WA, nanti Budian dengan Bu Hening akan mengumpulkan, dan kita akan pilih ya video-videonya. Kalau semuanya keren, kita tonton bareng. Cuma kalau ada yang keren banget, ya, kita putar di acara Masterclass tanggal 28 Juli, ya, kita akan putar film-film teman-teman semuanya. Ya, copycatan kita putar di sana. Oke, jadi gimana cara berpikir Anda tentang apa sih itu pendekatan pasar? Oke, jadi nanti malam jam 24 deadline-nya. Masterclass saya ingin sampaikan lagi, itu hari Selasa 28 Juli, ya. Kita akan mulai dari jam 2, jadi setengah 1 gitu, setengah 2 gitu, kalau bisa udah standby, kita bisa ngobrol-ngobrol. Nah, kita akan undang 3 speaker luar biasa. Yang satu adalah Erna Witular, ya, tokoh lingkungan dunia, ya, sama dengan Emil Salim, juga dia pernah menjadi presiden Asosiasi Konsumen Indonesia, pernah menjadi duta besar untuk MDGs, ya, untuk MDGs, dan waktu zamannya Pak SBY. Kemudian juga pernah lama tinggal di Rusia, dan beliau adalah juga pendiri Yayasan Kehati. Jadi beliau akan sharing tentang yang namanya sustainability, berlanjutan. Kemudian pembicara kedua adalah karena pasar juga itu membicarakan kebudayaan, kita akan undang bapaknya kebudayaan tuh, Pak Hilmar Farid, Dirjen Kebudayaan. Karena tahun lalu beliau bikin Kongres Kebudayaan Indonesia, dan menghasilkan yang namanya Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Ini cara berpikir baru melihat kita sebagai sebuah bangsa. Ya, bukan yang takut gitu, kalau ada orang luar takut. Ya, ada serangan Cina takut. Apa takut gitu. Kenapa kita nggak mempengaruhi kebudayaan dunia? Karena itu kita akan undang Hilmar Farid. Ini orang luar biasa. Dan yang ketiga, kita akan undang namanya Ali Haliman. Ali Haliman adalah seorang luar biasa karena tahun lalu menjadi CEO of the Year, ya, Entrepreneur of the Year Indonesia, versinya Ernst & Young. Ya, jadi beliau adalah tokoh yang pengusaha satu-satunya yang memperoleh Habibie Award karena menggunakan teknologi di dalam bisnisnya. Ya, bisnisnya sangat sustainable, ya, keren banget. Dan justru satu-satunya, jadi bukannya dia high tech, tapi justru pakai untuk alami. Ya, jadi ini juga menarik dari Ali. Kita bisa belajar banyak dari Ali Haliman karena ini cara berpikirnya luar biasa, ya, dan kalau ngomong duit itu kayak nggak ada nomornya gitu. Jadi ini keren banget. Ya, oke. Jadi 3 orang ini akan menjadi narasumber kita dan kita akan eksplor. Nah, tugas teman-teman adalah per kelompok tolong buat satu pertanyaan yang keren untuk satu orang speaker. Oke, jadi jangan pertanyaan yang ecek-ecek gitu. Pak, bisa ngelamar di perusahaan Bapak nggak? Jangan gitu ya. Ya. Atau yang lain. Tapi tolong ya eksplorasi di tiap kelompok. Pilih satu pertanyaan yang keren yang bisa membuat kita menjadi lebih tahu tentang satu leadership, yang kedua tentang culture atau peradaban atau kebudayaan, yang ketiga adalah tentang entrepreneurship. Apa sih sebenarnya? Apakah ASN itu bisa menjadi entrepreneur atau ASN adalah katalisnya banyak orang menjadi entrepreneur? Ini menjadi penting. Dan terakhir,